Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Single post. Single post itu gimana? Single post itu postingan-postingan hanya satu postingan. Jadi yang nggak bisa di-slide karena satu postingan. Nah ternyata satu postingan single post ini itu sangat powerful ketika digunakan seperti ini. Contoh, ini postingan-postingan yang pernah kami bikin ya, dan kami biasanya mix, kami kombinasikan, kadang carousel, kadang bersambung, kadang yang single post. Tujuannya apa? Tujuannya beda-beda. Yang pertama, untuk quote. Untuk quote itu akan sangat powerful sekali kalau menggunakan single post. Jadi Anda hanya tulis sebuah quote, kemudian Anda bisa munculkan nama Anda dengan personal branding Anda, ya, dengan ciri khas diri Anda, kemudian Anda post. Sesederhana ini. Dan ini bikinnya pakai Canva. Oke. Nah, seperti ini quote. Kemudian daily activity. Daily activity ini aktivitas keseharian Anda. Tahukah Anda bahwa keseharian kita ketika nanti dikemas dengan copywriting itu bisa membuat viral, itu bisa membuat orang semakin mudah mengenal Anda. Wah, asik ya. Oh, si bapak ini sukanya ikut training. Wah, berarti dia suka pengembangan diri. Netizen itu pikirannya macam-macam. Mungkin kita nggak berpikir sejauh itu, tapi mereka berasumsi sejauh itu. Sehingga aktivitas kita ketika kita bisa kemas dengan menarik, dengan tulisan yang asik, itu akan betul-betul bisa membuat diri kita, diri Anda itu semakin dikenalnya lebih cepat lagi. Jadi activity. Kemudian ada lagi yang tujuannya untuk visual attention. Visual attention ini postingan-postingan yang mungkin nggak harus gambarnya bagus, nggak harus desainnya keren, tapi memang postingan yang tujuannya untuk menarik attention. Makanya namanya visual attention. Ini postingan saya yang ini itu menarik pro dan kontra. Banyak sekali yang DM. Ada yang DM, berbagi kok di foto, berbagi kok di posting pencitraan. Tapi gara-gara DM seperti itu, akhirnya muncul konten berikutnya. Konten berikutnya adalah kita bilang gini, ini gerakan berbagi kita kepada 1000 dalam waktu 10 hari oleh lebih dari 100 pengusaha. Kita bebarengan di banyak kota, yuk kita berbagi. Tanpa ada alasan pun, ayo kita berbagi. Kebanyakan kan kalau berbagi di momen-momen tertentu, di hari-hari tertentu. Nah, kita mau tabrak itu, yuk mau berbagi aja. Mau berbuat baik aja, nggak perlu banyak alasan, nggak perlu cari timing dan segala macam. Nah, ini menuai pro dan kontra. Ada yang bilang yang tadi seperti itu, berbagi kok di posting pencitraan segala macam. Nah, akhirnya kita bikin konten berikutnya adalah gini, nggak apa-apa deh dibilang pencitraan. Yang penting dari pencitraan banyak orang bisa makan lebih layak. Nggak apa-apa deh dibilang berbagi kok di posting. Yang penting banyak orang akhirnya nanti bisa kenyang. Dan akhirnya gara-gara itu makin banyak lagi orang yang mau ikut gerakan ini. Gerakan berbaginya ini cuma 10.000 per hari. Jadi apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, yuk setelah pulang kerja sisihkan 10.000, beliin nasi bungkus dan kasih aja. Nggak usah ngasih kartu nama, nggak usah bilang ini dari mana, nggak usah saya dari mana, no, kasih aja. Berbuat baik, sesimpel itu. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk single post seperti ini visual attention-nya gede banget. Kemudian layar promosi untuk acara, mau bikin program, mau undang orang banyak, mungkin lewat online, Zoom dan segala macam, itu menggunakan single post. Ini powerful. Dan yang terakhir untuk ucapan, selamat hari raya tahun baru, selamat hari raya Idul Fitri, selamat tahun baru dan lain sebagainya. Nah, ini menggunakan single post. Semuanya dibuatnya menggunakan Canva. Oke, nah kemudian yang kedua, postingan yang sifatnya carousel atau microblog. Ini bersambung. Tujuannya untuk apa? Kalau ini tujuannya untuk membuat akun Anda itu naik di Instagram, sehingga ketika orang misal search instruktur pelatihan atau kompetensi atau konsultan, nah itu bisa-bisanya akun Anda bisa muncul. Nah itu perlu yang namanya postingan-postingan seperti ini, carousel atau microblog. Nah, contoh-contoh yang pernah kami bikin, contoh misal seperti ini. Ini kita bikinnya langsung beberapa halaman.
kemudian dipotong-potong. Ini postingan ini Anda bisa temukan di akunnya Digi_yes. Jadi ini kita berbagi tapi lewat gambar. Jadi ini potong-potong. Kalau orang lihatnya cuma sebagian ini. Kenali waktu terbaikmu. Nah, dari sini orang akhirnya apa sih kenali waktu terbaikmu, mau nggak mau dia harus nge-slide. Sama, ini ketika kita launching sebuah komunitas baru, kita cuma bikin tulisan seperti ini, selamat datang di komunitas CMC, gitu ya. Apa tuh CMC? Nah, mau nggak mau dia nge-slide dan seterusnya. Nah, postingan carousel untuk promosi, ajakan, share sebuah cerita hingga menuangkan ide-ide dan kreasi-kreasi Anda. Ini powerful sekali Bapak Ibu. Ya, daripada sama-sama kita posting. Nah, makanya nanti silahkan Bapak Ibu tentukan akun yang ada ini tetap mau digabung atau mau bikin akun satu lagi, yang satu akun profesional, yang satu akun personal. Ya, karena ini kan kadang orang kalau posting, ya kalau tujuannya untuk personal sih nggak ada masalah. Dia langsung posting 10 gambar, dia langsung posting 9 gambar. Dia lagi mancing, lagi goes sama temennya, ada 8 foto diposting semua, gitu kan? Padahal gerakannya cuma beda-beda kecil, misal seperti itu ya. Kalau personal sih nggak masalah. Tapi itu kalau bisa dimaksimalkan untuk promosi, itu powerful banget. Nah, kemudian ini tadi 2 aplikasi penunjang untuk bikin desain. Yang pertama Canva dan yang kedua Mojo. Nah, yuk kita akan sama-sama praktek untuk membuat postingan yang namanya postingan carousel. Oke, ini nanti copywriting. Oke, nah saya akan kembali ke laptop Bapak Ibu, ya, karena kita akan banyak prakteknya. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke halaman Canva Bapak Ibu. Nanti tampilannya buat yang baru hadir, silakan bikin akun dulu di canva.com. Canva.com, kemudian kalau sudah bikin akun, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Masih loading. Sambil tunggu loading, ada yang masih kesulitan. Nanti ketika bikin akun, biasanya akan ditanya, Anda punya akun di Canva ini untuk tujuan apa? Ya tadi ada seperti itu muncul ya. Nah, nggak apa-apa, itu tidak mempengaruhi apapun sih, itu hanya untuk database-nya si Canva aja. Kemudian Anda ini apakah mewakili perusahaan atau pendidikan atau pribadi atau apa, itu nggak masalah. Yang sudah berhasil masuk dan punya akun boleh lambaikan tangan. Oke, terima kasih. Buat yang belum, nanti mungkin bisa tanya ke sebelahnya yang sudah, atau kalau nanti di waktu istirahat ada yang masih bingung, juga boleh silahkan. Ya, coba di pengaturan. Itu Silahkan konsultasi. Nah, buat yang sudah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, desain apa saja di bagian ini, pilihannya. Panelnya cukup mudah, panelnya cukup sederhana, jadi gampang banget. Oke, nah kemudian kalau mau bikin postingan bersambung, apa enggak? Nah itu language. Oh. Kanan. Apa? Nah. Postingan bersambung itu nggak ada dalam pilihan ini. Postingan bersambung atau carousel itu nggak ada dalam pilihan ini Bapak Ibu. Jadi kita harus menciptakan sendiri, namanya ukuran khusus. Ya, nah kita harus tahu dulu. Tulis di sini. Kita harus tahu dulu ukuran postingan di Instagram itu berapa. Instagram itu kan square, kotak. Ini terpaknya turun. Idealnya kotak. Nah, ini ukurannya itu 1080 kali 1080. Nah, jadi kalau kita mau bikin postingan bersambung, bawahnya ya, saya tulis di bawahnya. Nah, kita mau bikin bersambungnya berapa banyak? Kalau misal bersambungnya 3, ini misal bersambungnya 2, ya kan, biar orang nge-slide.
Di sini nanti dikasih tanda panah biar orang nge-slide. Kalau 2 berarti ukurannya 2160 kali 1080. Kalau bersambungnya bikin 3. Misalnya 3. 1, 2, 3. Yang pertama misal, hai guys, gitu. Halo, ketemu lagi. Kita punya program baru nih. Jangan lewatkan. Nah, ini berarti kan 3. 1, 2, 3. Nah, kalau 3 berarti 1080 kali 3. 240 kali 1080. Nah, kita sebagai kreatornya, sebagai pembuatnya, kita harus ngerti dulu nih, kita mau bikinnya berapa banyak dan tujuannya diarahkan kemana. Jadi headline gedenya kita harus dapat dulu. Dan nanti saya akan contohkan, karena keterbatasan waktu, saya akan contohkan yang 2. Sama kok, 2, 3, 4 dan seterusnya sama. Maksimal itu kalau saya nggak salah ingat itu sampai 5.000 kali 1080. Nah Pak, kalau saya mau bikin 10 gimana? Kalau 10 kan berarti 1080 kali 10 nggak cukup. Bikinnya 55. 5 dipotong, 5 dipotong. Dan nanti jadinya tetap penuh seperti ini. Saat di download penuh seperti ini, nanti download aplikasi untuk pemotongnya. Jadi begitu di post nanti akan nyambung. Nah kita akan praktek. Oke. Berapa menit Pak? 5 menit cukup Pak. Bisa ya? Semoga dalam sinyal karena sinyal sudah dimotivasi. Iya, kamu bisa. Tetap lemah Pak. Oke. Ini ya kita sepakat yuk, kita jam berapa kita break karena kan mau Jumatan. Ya 11:30 ya Pak. 11:30 aman ya? Ya. Oke. Nah ini masuk ke ukuran khusus. Ukuran khusus. Kemudian Anda masukkan dimensinya tadi. Yang 2160. 21. Yang 2 dulu deh, 2160 kali 1080. Kemudian buat desain baru. Nah, begitu buat desain baru, selamat datang di halaman kerja Canva Anda yang pertama. Kalau saya lebih suka, nah Anda perlu tentukan dulu color identity-nya apa, ciri khas diri Anda dalam postingan ini apa. Kalau saya lebih suka hitam. Ada juga yang suka warna-warna orange, warna cerah, warna pastel, bebas. Yang saya contohkan ya, misal katakan orange. Ganti dulu backgroundnya orange. Oke, sebelum sampai situ, ketika masuk lembar kerja seperti ini, sama Canva juga udah dipermudah lagi. Kok saya nggak ada warna ya? Iya ya. Langsung dari warna ini. Kok saya nggak ada sih, nggak muncul warna? Nggak muncul warna Pak? Iya. Muncul warna kegelapan. menu warna. Cuman ini doang Pak. Hah? 5. Oh, ini masih loading Pak. Oh, mana? Masih loading Pak. Oh. Oh, masih loading. Iya masih loading Pak. Enggak kelihatan Kalau ya? masih belum muncul laptopnya digoncang-goncang. Oh. Masih loading. Masih loading. Karena nanti tampilannya kan seperti ini. Oke. Nah, dari Canva pun juga dipermudah nih. Ini yang paling atas, paling kiri atas ini. Template. Nah, ini ada template. Template ini banyak banget. Kalau mau ambil dari sini boleh. Mau ambil dari sini bebas pakai nih. Oh. Atau misal nih, saya mau cari template, saya nggak mau bikin sendiri deh. Saya nggak ada ide, lagi buntu. Saya mau cari template dari Canva aja. Pemasaran misal gitu. Pemasaran marketing. Dan enter. Maaf, kami tidak dapat menemukan template untuk marketing, lalu template lain yang mungkin Anda suka. Nah, kalau nggak ada, dia akan muncul. Nah, marketing nggak ada nih template-nya. Coba cari di foto. Jadi biar jadi background, kita klik masuk ke foto. Kemudian cari kata marketing. Misal nih mau bikin flyer tentang marketing. Backgroundnya kayak orang salaman, kayak orang lagi diskusi. Gimana nih? Nah, sinyal. Jadi musuhnya desain itu dengan sinyal. Nah, keluar semua langsung. Nih, mau cari yang backgroundnya gambar orang salaman, kemudian nanti kasih tulisan. Atau mau cari karena flyernya untuk online, nanti kasih tulisan. Nah, bisa. Contoh ya, saya contoh yang ini. Ini tinggal diklik,
Kalau mau dijadiin background, ini tinggal diklik, kemudian digeser. Nah, masih loading. Nah, selesai. Jadi dari template-nya pun ada. Nah, terus tahunya gimana nih, motongnya gimana? Kalau saya biasanya pakai elemen. Kalau elemen itu biasanya sederhananya dikenal dengan PNG. Jadi untuk misal bikin garis, misal bikin untuk logo yang sudah ada, mau munculin logo Instagram. Nah, biasanya saya motongnya pakai gambar kotak. Mana kotak? Ini. Banyak sekali. Nah, bisa menggunakan yang ada, kemudian tinggal kita ganti, atau kita bisa tulis sendiri. Nah, bikin postingan bersambung itu ternyata caranya seperti ini. Sehingga nanti ketika desain ini jadi, kemudian kita unduh, kita download, nanti langsung tersimpan di laptop. Nah, setelah tersimpan tinggal nanti dipotong secara manual. Pemotongnya ada aplikasinya. Banyak kok, kalau aplikasi untuk potongnya banyak. Nah, ini kalau mau warna-warna neon, kayak warna-warna kafe dan segala macam itu, ini di sini ada. Tambahkan judul, misal judulnya apa? Mau kaya dan bahagia. Nah, ini kan. Mau kaya dan bahagia. Nah, enaknya Canva ini bisa diatur, jaraknya bisa diatur, tinggi rendahnya bisa diatur. Mau kaya, bahagia dan masuk surga, nah itu lebih nyokot kalau ada teman saya. Lebih menggigit. What the meaning of nyokot? Mau kaya, bahagia dan masuk surga. Yuk, lihat infonya. Kasih gambar. Tadi nunggu geser kalau kasih manual aja deh. Nah, kasih tulisan kayak gini. Ini karena keterbatasan waktu nggak pilih font nggak ini ya. Cuman untuk secara garis besarnya bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, yuk lihat infonya. Nah, misal seperti ini. Nah, terus jadi ini nanti ini munculnya kalau di Instagram, ini halaman pertama. Ini gambar pertama. Orang suruh geser. Ini halaman kedua. Nah, misal seperti itu. Mau kaya, bahagia dan masuk surga, yuk lihat infonya. Itu digeser misal. Nah, sebuah perusahaan muncul level baru, wah bla 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 bla. Nah, seperti itu. Tapi paling nggak bikin orang geser dulu, paling nggak bikin orang baca dulu, paling nggak bikin orang berhenti di postingan Anda sekian detik dan dia mau geser. Karena dengan dia melakukan itu di Instagram itu sudah kebacanya itu sudah powerful sekali. Ada yang mau ditanyain? Jam berapa ini? Oke. Sudah selesai nih sebetulnya. Kalau untuk bikin 2 slide-nya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 11.30, jadi kita break sampai jam 1 ya. Oke, sampai jam 1 karena harus antri lift segala kan ya. Kecuali yang mau olahraga boleh bisa lewat tangga biasa. Jadi kita nanti ketemu lagi jam 1. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, nanti setelah Jumatan juga kita masih ada 2 sesi terakhir ya, sebelum kita ngomongin copywriting. Tapi untuk saat ini, untuk sesi ini berarti kita sambung sampai ketemu kita ya.
Benar. Ini Instagramnya ini ya, langsung aja ya. Sambil tunggu loading. Jadi ada ekspresi orang nangis, ada ekspresi orang ketawa, ada ekspresi orang bawa handphone gitu. Kadang kan ekspresi-ekspresi seperti itu meningkatkan ketertarikan. Saya masuk ya. Saya ini cara bikinnya bagaimana? Yo. Maksudnya pilihannya cuma ini aja. Ya. Nah ini yang baru di bulan ini. Nah ini ada orang gambar orang joget-joget ini saya bikinnya pakai Mojo Bapak Ibu. Ini ada stiker di Mojo itu ada yang namanya stiker. Nah itu ada banyak sekali. Nih contoh misal seperti ini. Ini Bang John nggak mau joget ini. Nah, ini kalau di handphone lihatnya dia gerak sendiri, tapi beda dengan di laptop. Makanya yuk kita masuk bareng-bareng kita lihat di akun GGS ini. Nah ini bikinnya ini menggunakan Mojo. Ini masuknya stiker nanti. Nah ini bikin orang jadi nge-slide gitu ya. Nah kemudian kalau contoh-contoh orang ini misal ini juga pakai Mojo. Ya, astronotnya joget-joget ini. Nah seperti itu. Hal-hal simpel seperti ini itu ternyata meningkatkan impresi, meningkatkan ketertarikan untuk sosial media itu tinggi sekali daripada hanya sekedar tulisan. Nah yang saya akan contohkan berikutnya adalah saya close dulu ya. Yang saya akan contohkan adalah contoh-contoh gambar orang seperti ini. Nah, misal contoh nih, gambar orang seperti ini. Ini yang like sampai 352. Gambar orang. Komplain paling berbahaya tuh komplain yang nggak disampaikan dan tahu-tahu nggak order lagi. Amalan kita misal makan bakso nggak enak, jarang yang langsung teriak, Pak, baksomu nggak enak, kan nggak? Nah, mungkin kita diam aja, tapi habis itu nggak datang lagi. Masih mending gitu. Kadang kita ngomong ke teman kita, kalau makan bakso di kota ini jangan ke situ, nggak enak itu. Nah itu lebih bahaya lagi. Nah, gimana cara bikin desain-desain dengan gambar orang seperti ini? Atau seperti ini. Copywriting itu Bapak Ibu, bahkan ketika ini salah satu contoh ketika kita bikin gerakan berbagi. Gerakan berbaginya kita pakai copywriting, itu juga dampaknya dahsyat. Yuk kita sama-sama buka untuk postingan yang ini. Hari gini 10.000 bisa dapat apa? Nah coba yuk kita buka. Ya kita buka. Kemudian kita lihat. Kalau lewat laptop kan beda, tampilannya kan beda, harus diklik-klik-klik. Tapi kalau lewat handphone kan bisa di scroll. Hari gini 10.000 bisa dapat apa? Kalau pendapatanmu 1 juta per bulan, ini kenapa bahasa saya pendapatanmu, bukan pendapatan Anda? Karena saya tahu orang-orang yang ngikutin followernya usianya berapa. Yang kemarin kita belajar, kita harus sesuaikan bahasanya. Kalau pendapatanmu 1 juta per bulan, 10.000 itu hanya 1/100-nya. Arti 1/100 itu kalau digambarin seperti ini loh. Nih digambarin ini jumlah orangnya 100 ya. Ini bikinnya kami Canva. Itu pun kalau penghasilanmu 1 juta. Kalau penghasilanmu 3 juta, 5 juta, 10 juta, atau malah 100 juta, 10.000 itu kecil banget. Nah 10.000 buat gowes. Ya jangankan buat beli sepedanya, buat beli pentil roda sepedanya aja nggak cukup Ferguson.
Nih, ini nyambung kan? Ini nyambung. Kalau di slide, terus 10.000 buat apa ya? Nah, gambar orang ininya. Nanti kita akan praktekkan setelah ini. Nah, buat nonton ini nih, drakor Korea nih yang lagi ngehits. Dan syarat makna, malah nggak perlu bayar, tapi gratis. Nah, nontonnya sih gratis, tapi beli kuotanya yang bayar. Masa mau ngandalin wifi cafe buat nonton 16 episode? Kalaupun iya, beli kopinya pun juga harus bayar kan, Bambang? Nah, lanjut. Bahkan 10.000 Kinder Joy pun serasa tidak bersahabat dengan kita. Nah, tapi 10.000-mu akan sangat berharga bagi mereka. Asik. Bersediakah kamu membagikan sedikit dari yang kamu punya untuk mereka? 30 hari, yes berbagi. Ini dah awal tahun kemarin. Hal kecil yang kamu lakukan berdampak besar bagi mereka. Selesai. Nah, ini copywriting Bapak Ibu. Bahkan ajakan untuk berbagi, ajakan untuk bersedekah, nggak harus sekedar bisnis. Tapi ketika itu ada copywritingnya, itu jadi jauh lebih powerful. Contoh satu lagi sebelum kita praktek bareng. Ini ketika kita membantu salah satu trainer yang ada di Indonesia untuk membuat sebuah seminar. Judul awalnya ini, lebih dari 98.000 bisnis UMKM mengalami kebangkrutan. Nah, orang baca gini, dia scroll, dia berhenti. Di masa corona ini, UMKM itu apa sih? UMKM itu dalam tanda bintang bisnis dengan omset di bawah atau sama dengan 2 miliar per tahun. Sumber dari CNN Indonesia. Nah, kemudian setelah di scroll, dari yang bangkrut 61% tutup permanen, 39% tutup sementara, dan masih bisa diselamatkan. Bersyukurlah jika saat ini bisnis Anda masih bertahan walaupun mengalami kemunduran. Karena selain kamu, ada 30.000 lebih pengusaha mengalami hal yang sama. Dan bersyukurlah buat kamu yang masih baca postingan ini. Karena 8 hari lagi kita akan belajar bersama, berbenah bersama, dan bertumbuh bersama-sama memasuki tahun 2021 dalam kelas online akhir tahun yang akan mengusung tema Refresh Your Business, Refresh Your Mind. Daftar sekarang gratis untuk 50 pendaftar tercepat. Jangan tunggu nanti, tapi daftar sekarang juga 27 Desember 2020. Udah lewat ya? Udah lewat. Dari 50 orang yang kita target, yang daftar ratusan orang, Pak. Kenapa? Karena copywriting. Bayangin kalau cuma hanya sekedar, ini loh, kita ada seminar, ini loh, kita ada program, ini loh, kita ada pelatihan. Ya udah. Tapi awalnya dibukanya dengan tadi 98.000 bisnis mengalami kebangkrutan. Apaan nih? Gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan cara bikinnya. Cara cepat ya. Ini saya close dulu. Masuk ke Canva. Oke. Mana tadi? Nah, ini deh pakai yang ini. Ke ini ya? Masuk ke Canva. Ini saya contohkan masuk ke Canva. Ini yang tadi ya, contoh pertama. Ini halaman pertama tadi. Oke. Saya tambah halaman, berarti halaman kedua. Oke, halaman kedua seperti ini. Nah, gimana caranya mendapat gambar-gambar ekspresi seperti tadi, orang-orang seperti tadi yang kita bisa dapatkan secara cuma-cuma. Masuknya ke sini Bapak Ibu, masuknya ke, saya tambah halaman freepik. Nah, freepik.com ini jauh lebih lengkap daripada Google. Saya tuliskan di sini. freepik.com. Maksudnya jauh lebih lengkap itu kalau untuk mencari ekspresi-ekspresi untuk nantinya digunakan untuk promosi, untuk jualan, ini masih loading. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ini nggak perlu daftar, nggak perlu join member dan segala macam. Tinggal aja diketik
Misal nih, kita mau cari gambar orang smile. Gambar orang tertawa. Cesar. Nah, kalau ini tapi harus bahasa Inggris. Diketik kata guyu gitu ya nggak keluar. Ya. Smile gitu. Guyu. Oh. Kata yang Anda cari tidak ada gitu Pak. Nah, ketika kita ketik kata smile, ada 1.500.000 gambar yang berhubungan dengan smile. Tinggal kita mau cari smile icon, smile face, smiley face, emoji atau apa. Nanti akan keluar. Bentar, tunggu sebentar. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan akan lihat, oh ternyata iklan Alfamart, oh ternyata iklan di Baliho, oh ngambilnya dari mana. Nah, kita akan lihat. Nih, kalau ini yang versi kartunnya. Kita lihat semakin ke bawah. Nah, contoh-contoh misal seperti ini. Nah, ini si Mbak Ajeng ini ya, kita contohkan ya. Yang warna kuning ini. Nih, si Mbak Ajeng yang lagi ketawa ini. Kita coba klik. Nanti akan muncul. Ini Mbak Ajengnya lagi lelah. Tunggu sebentar. Nanti akan muncul satu tampilan gede, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, Anda nanti tinggal Anda bisa save, atau kalau untuk kebutuhan postingan Anda bisa capture. Tiap komputer kan beda-beda cara capture-nya. Poin intinya adalah setelah nanti di capture, kemudian Pak, nah ini kan ada background-nya Pak. Saya hanya mau ngambil gambar orangnya ini saja. Kalau mau cara cepatnya, ada namanya yang berikutnya, remove BG. Nah, Anda masuk ke Google, Anda ketik remove BG. Yuk, sama-sama yuk kita praktek. Ini cara-cara cepat untuk menghilangkan background. Nggak perlu aplikasi, nggak perlu keahlian, nggak perlu dibikin layer atau dibikin yang macam-macam. Tinggal masuk ke remove BG, kemudian nanti di sini tinggal Anda masukkan fotonya apa, Anda enter langsung. Ini upload image ini, ya upload image ini, tinggal Anda upload. Kemudian tinggal mau yang mana. Ini kan bukan laptop saya nggak ngerti daya story-nya. Ya, tapi Bapak Ibu boleh silahkan coba upload image, kemudian masukkan gambar apapun, nanti background-nya hilang. Nah, setelah background-nya hilang, kemudian di save. Setelah di save, kembali masuk lagi deh ke Canva. Contoh ya. Ini ada nggak ya contohnya? Upload image ya Pak? Yes, upload image. Boleh foto pribadi, boleh foto orang lain, boleh foto apapun, buat coba-coba dulu. Kemudian di save. Nah, saya kalau bikin desain, saya selalu bagi jadi dua dulu seperti ini. Jadi biar tahu halaman pertamanya apa, halaman keduanya apa. Bagaimana? Yes, betul. Setelah itu kemudian nanti sebelum di save dihapus. Ini ada nggak contohnya? Sebetulnya dari Canva menyediakan kalau mau untuk hapus latar belakang, cuman harus pro, harus berbayar. Nah, kalau remove BG ini free, jadi ya memang harus nyebrang dulu. Jadi ambil gambarnya di free pick. Free pick ini kan banyak banget nih. Nih contoh-contoh seperti ini banyak banget nih. Nah, ambilnya di sini, di capture, kemudian saya contohin langsung aja deh. Kak Ria atau Kak Ina boleh bantu. Jadi kalau saya capture, Habis ngambil foto gimana Pak? Habis simpennya masuknya kemana?
cara ngecernya gimana nih? Apa? Mau digeser dulu, gambarnya ini mau digeser dulu di situ. Bisa. Kalau download sudah sangat lama dan kalau di download kadang ada yang berbayar. Atau ada nggak contoh ekspresi gitu? Sayang nggak bisa connect ke sini, nggak bisa connect ke sini. Saya bisa tonton. Nah ini upload image, foto yang tadi. Nah ini foto yang tadi yang di capture. Oke. Nah, dia dalam waktu singkat dia akan langsung muncul. Ya. Nah, backgroundnya hilang, betul? Backgroundnya hilang. Kemudian tolong di Download. 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 Oke, nah ini masuk ke laptopnya, kemudian masuk ke ini ke Canva tadi. Nah, jadi mau tanya ini nanti. Oke, kemudian unggah media. Ini udah masuk di Canva ya, ini halamannya Canva. Kemudian ini pilih unggahan, kemudian unggah media. Unggah media berarti dari perangkat. Nah, tadi yang di download ini. Oke, open. Asik. Oke, tinggal tunggu. Nah, ini muncul. Oke, terima kasih Kak Bia. Thank you. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini Bapak Ibu, dari gambar yang tadi kita ambil, kita masukkan. Contoh ya. Saya langsung geser ke sini. Ini kan ada kanan kirinya ada ini ada letaknya nih. Nah, ini tinggal di double klik aja gambarnya, ini tinggal double klik. Kemudian tinggal dipendekin. Nah, saya hanya mau gambar yang ini. Nah, kemudian tekan dimanapun. Nah, sudah jadi. Tinggal kita bikin proporsional. Nah, jadi ini si Mbak Aceng dibawa ke sini. Oke. Kita mau kasih judul apa? 3 cara cepat Menggait. 3 cara cepat mendapatkan jodoh. Nah, cocok. 3 cara cepat dapat jodoh. Nah, modelnya cewek, ya kan? Oke, tinggal gini. Kita taruh sini. Nah, oke, selesai. Tinggal nanti kalau untuk proporsional, untuk warna, untuk kombinasi itu waktu, ya. Tapi cara cepat seperti ini. Jadi nanti ketika di post nanti jadinya akan seperti ini. Separuh ya. Yes, betul, separuh. Oh, hilang. Nah. Nah, kalau di postingan nanti akan munculnya seperti ini. Oke. Nah, jadi orang lihatnya di postingan seperti ini. Tinggal nanti di slide. Nah, di slide di sininya bagaimana? Oke, Bapak Ibu. Trainer-trainer? Yes. Ada yang mau tanya dulu sejauh ini? Tinggalan Pak tadi. Lo punya lama. Lah, mana deh? Kasihkan bikin mode, Pak. Ya. Ini baru sampai ini nih Pak. Oke.
Siapa sih ganteng? Kalau mau dapetin gambar-gambar seperti Mbak Ajeng dan teman-temannya ini tadi, Nah, itu masuknya di Freepik. Pik. Ya. Freepik.com ini banyak banget. Ekspresi marah, ekspresi kaget semua ada. Ya. Nih. Tapi Freepik. pindahinnya mana? Ekspresi kaget, Pindahin ini. misal ekspresi kaget. Mindahin. Nah, pindahin ke ini ke Canva. Kalau mau di-download Oh. bisa Pak. Kalau di-download itu kadang ada yang bayar, ada yang Ini free. kan udah. Karena kalau di-download itu memang Freepik ini menyediakan gambar Berarti kan nanti dengan di resolusi yang komputer. sangat besar. Udah, Yang biasa dipakai di Daripada buka baliho, itu ya, buka di Canva. apa untuk videotron biar nggak pecah gitu. Misal nih surprise, kaget. Nah, ambilnya di sini. Nah nih. Terus ini ambil Nah, ambil terus. Kan sering kita lihat Unggahan. postingan-postingan Gini. iklan-iklan profesional dengan Unggahan eh, begini. reaksi-reaksi Bawah. seperti ini. Yap. Nah, ini masih loading. Nih, ketika saya ketikkan kata surprise, di situ ada 281.000 gambar yang berhubungan dengan surprise. lama amat. Sinyal. Dari unggahan. Loadingnya lama banget. Ya. Nah, Iya. kemudian dari Freepik silahkan diambil gambarnya, di capture. Kan tiap laptop kadang beda-beda, cara capture-nya gimana kan beda-beda. Setelah di capture, kemudian masuk ke remove BG. Remove BG untuk hilangin background. Nah, cara hilangin background, masuk ke remove BG, masukkan gambar, background hilang, kemudian tinggal di save dan masuk kembali ke Canva. Jadi jangankan model seperti tadi, mau foto kita sendiri pun backgroundnya dibikin hilang, Bisa. kemudian dibikin backgroundnya yang lain bisa juga Bapak Ibu. Backgroundnya diganti di bulan gitu kan, wah ini saya trainingnya lagi di bulan gitu bisa. Jadi sekarang hapus background jauh lebih gampang, nggak perlu download aplikasi, nggak perlu member ini Iya. itu. Nah, surprise nih, ini contoh surprise. Mau surprise-nya pakai anak kecil, mau surprise-nya pakai Tapi- baby, semua ada. Masuknya Freepik aja susah ini. Iya, ini ya Pak, Loading. sinyalnya ya. Nah, ini banyak banget nih. Nih, ada reaksi-reaksi kayak gini. Nih. Nah, tinggal yang mana? Ada banyak banget. Nih, mau reaksi-reaksi yang mana silakan diambil. Seneng gitu kan, ekspresi kaget, ekspresi mau cari yang Gambarnya di capture ya coach? banyak banget. Gambarnya di capture atau di apa kan? Nah, di capture kalau untuk postingan Instagram nggak terlalu besar, di capture aja bisa Pak. Diklik dulu Pak, diklik dulu. Misalnya nih contoh yang ini ya, diklik. Nah, diklik dia jadi keluar gede, versi gedenya gini. Jadi tinggal di capture aja. Kalau di download nanti gede banget Pak. Karena memang Freepik ini menyediakan untuk media promosi. Dan per gambar ini kalau di download itu bisa sampai sekian dolar gitu. Karena memang untuk materi-materi yang ada di Videotron, baliho, di perempatan jalan gitu. Tapi kan kalau untuk postingan Instagram kan nggak perlu seperti itu. Atau nanti juga begitu di-upload malah error, saking gedenya size-nya. Agak keluar gambar. Nah, ini banyak banget. Anda misal untuk modelnya Anda jualan online hijab. Untuk modelnya orang yang menggunakan hijab ada di Freepik. Tinggal diklik gitu ya. Butuh untuk kuliner, butuh untuk bikin kaos, ada semua di Freepik. Jadi kalau Anda lihat banyak iklan-iklan yang bermunculan kaos gitu ya, kaos custom. Itu belum tentu kaosnya ada. Karena template kaosnya ada semua di Freepik, tinggal diganti semua tulisannya. Sini. Kalau ada upload di sini. Loading. Haradang.
ada yang masih bingung atau bingung semua? Bingung sih kalau bingung semua. Makanya training bongkar-bongkaran kayak gini jangan sering diadain, kasihan konten kreator. Benar-benar bedah-bedahan dapurnya para konten kreator ini. Untung aja nih lola ya. Kalau kagak lola mah. Iya, ini CCTV-nya dimatiin kan? Untung aja lola ini. Ini promosi-promosi seperti ini digunakan banyak sekali di perusahaan besar Bapak Ibu. Mel tuh nanti Hotel, rumah makan, restoran, kafe, mereka gunainnya jasa-jasa seperti ini. Tinggal diklik. Habis sudah dipilih ya di ini. Habis pilih di download. Bahkan kalau nanti Anda ke lobby gitu ya, kan biasanya di bagian resepsionis kan ada gambar gitu kan, ada informasi, ada apa, ada gambar orangnya. Nah, mungkin juga bikinnya pakai Canva, nggak ngerti. Oke, ada lagi yang mau tanyain?